Kota Metro Transmedia TV, 5 fraksi DPRD Kota Metro berikan beberapa catatan dalam LKPJ APBD Kota Metro tahun 2024. Rapat Paripurna DPRD Metro tentang pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian Raperda tentang APBD tahun 2024 dan jawaban Wali Kota Metro atas pandangan umum fraksi-fraksi Metro 7 Juli 2025. Bapak Wali Kota Metro, Bapak Wakil Wali Kota Metro, Ibu Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Metro, serta anggota Forkopimda Kota Metro. Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Metro Ria, dihadiri oleh 25 anggota DPRD, Wali Kota Metro Bambang Iman Santosa, dan Wakil Wali Kota Metro Rafiq, Forkopimda, Kantor, Badan, dan Lurah sekota Metro serta tamu undangan. Sidang paripurna diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta rapat paripurna.
Yang kami hormati pimpinan parpol, rekan-rekan pers dan hadirin yang berbahagia. Marilah dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat paripurna yang pada hari ini memiliki dua agenda. Agenda yang pertama yaitu pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian agenda debat tentang jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Bapak Wali Kota Metro atas pandangan umum fraksi. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, perkenankan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota Metro, anggota Forkopimda, saudara Sekda, Kepala OPD, serta seluruh undangan sekalian yang berkenan hadir di ruangan paripurna pada hari ini. Dan hadirin yang berbahagia, rapat paripurna hari ini dihadiri 20 anggota dan 25 anggota. Dengan demikian, forum terpenuhi dan rapat paripurna pada hari ini dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Metro Senin 7 Juli 2025. Rapat kelima masa sidang kedua tahun sidang 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terlebih dahulu akan dibacakan surat masuk yang ada kaitannya dengan rapat paripurna hari ini. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 yang lalu, Saudara Wali Kota Metro telah menyampaikan raperda tentang tahun anggaran 2024. Untuk itu, dalam agenda pertama rapat paripurna pada hari ini, maka kita akan mendengarkan penanganan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro berhubungan dengan penyampaian raperda tentang bertanggung jawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 tersebut. Nasdem para pimpinan masing-masing. Yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saudara terkait Paripurna kali ini ada 5 fraksi yang memberikan pandangan, antaranya fraksi PDIP, Golkar dan Demokrat, PKS, Nasdem, PKB. Yang pertama pandangan dari fraksi Nasdem memberikan apresiasi terkait Kota Metro mendapatkan WTP tanpa pengecualian dari BPKP RI, pembangunan infrastruktur dan kesehatan. Anggota Forkopimda Kota Metro atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Sekda, staf ahli, Wali Kota Metro, para asisten dan seluruh kepala OPD Kota Metro, yang kami hormati perwakilan partai politik, rekan fraksi DPRD Kota Metro tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan. Paripurna tanggal 20 Juni 2025 yang lalu, Saudara Wali Kota telah menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Dan kembali pada tahun ini untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut, Kota Metro berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKM. Ini adalah beberapa catatan, temuan atau rekomendasi berdasarkan LHP BPKRI dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Metro tersebut kiranya dapat segera ditindaklanjuti oleh Saudara Wali Kota beserta jajaran pemerintah daerah Kota Metro. Secara rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan dan sumpah. Pendapatan daerah ditetapkan sebesar
1,04 triliun rupiah, kita berhasil merealisasikan penerimaan sebesar 1,4 triliun rupiah atau mencapai 99,29%. Realisasi ini ditopang oleh pendapatan asli daerah PAD sebesar 332,14 miliar rupiah, pendapatan transfer sebesar 708,08 miliar. Berkaitan dengan pendapatan daerah ini, fraksi Gerakan Nasdem Raya menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pertama, membangun komunikasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka pembiayaan melalui APBN dan APBD provinsi untuk mempercepat yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Yang kedua, pemerintah daerah harus mensosialisasikan kebijakan menyeluruh pajak daerah dan distribusi daerah kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, pemerintah daerah harus meningkatkan sistem pengawasan terhadap implementasi dari potensi-potensi pajak daerah, distribusi daerah agar dapat lebih transparan dan akuntabel. Keempat, pemerintah daerah agar dapat memberikan reward dan punishment yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan motivasi terhadap realisasi pendapatan daerah. Belanja negara, dari total anggaran belanja negara 1,08 triliun rupiah telah direalisasikan sebesar 1,04 triliun rupiah atau mencapai 96,9%. Berkaitan dengan belanja daerah, fraksi Gerakan Nasdem Raya menyampaikan agar pemerintah daerah lebih fokus terhadap program dan target daerah yang akan dituangkan dalam RPJMD tahun 2005-2009 untuk mendukung infrastruktur, penerangan jalan, kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, dan program pembangunan lainnya serta kesejahteraan masyarakat. Atas segala kekurangan, 7 Juli 2025, fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Metro, Insinyur Haji Deslam Ketua, Dr. Andes Haji Sudarsono MM Wakil Ketua, April Hadi SEM Sekretaris, Abdul Haq SHMH Kota, Haji Asrori SEM Anggota, Haji Ahmadi Anggota. Perjuangan DPRD Kota Metro terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah tentang Sedangkan dari fraksi PDIP yang disampaikan oleh Aprilia menyikapi 3 persoalan diantaranya anggaran Kota Metro, pembangunan masih banyak yang tertunda dan rumah sakit, apresiasi setinggi-tingginya atas diraih WTP Kota Metro tanpa pengecualian. Selanjutnya fraksi PKB yang disampaikan oleh Sutikno ada beberapa hal, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keuangan yang mengalami defisit, pembangunan yang berkelanjutan di setiap OPD. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengingat serta taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Fraksi PDI Perjuangan pada rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, izinkan kami, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Metro, karena masih dalam suasana tahun Hijriah, bagi seluruh umat Islam, terkhusus di Kota Metro dan
fraksi PKB yang disampaikan oleh Sutikno ada beberapa hal: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keuangan yang mengalami defisit, pembangunan yang berkelanjutan di setiap OPD. Atas pengalokasian anggaran bidang ini sesuai dengan ketentuan dan atas berbagai prestasi di bidang ini di kancah provinsi maupun nasional pada tahun 2024. Yang belum lama ini MK telah mengambilkan uji materi pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan ketentuan merasa bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar. Untuk fraksi gabungan antara Golkar dan fraksi Demokrat Kota Metro yang disampaikan oleh Kun Komariati terkait masalah keuangan Kota Metro. Apresiasi Kota Metro mendapat WTP wajar tanpa pengecualian dari BPKP RI. Sebagai catatan bahwa realisasi target Pak Adi Kota Metro 1,40 triliun realisasi 1,04 triliun yang berasal dari faktor pajak, pendapatan transfer, instansi visual pendapatan transfer dari luar daerah. Harapan fraksi Golkar, pengelolaan PAD yang benar, peningkatan akuntabilitas, masih lemahnya waskat dari Pemkot, temuan-temuan pelanggaran keuangan segera ditindaklanjuti. Apresiasi kepada Pemkot dalam penanganan lokasi banjir, aset harus dikelola dengan baik. Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Semoga yang kita laksanakan pada hari ini terhormat dan hadirin yang berbahagia. Dalam rapat paripurna tanggal 20 Juni 2025 yang lalu, Saudara Wali Kota Metro telah menyampaikan anggaran 2024 yang memuat 7 jenis laporan keuangan pokok, yaitu barang lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekonomi dari belanja operasi terrealisasi sebesar 942,57 miliar rupiah atau sebesar 97,07%. Belanja modal terrealisasi sebesar 102,46 miliar rupiah atau sebesar 95,91%. Belanja tidak terduga terrealisasi sebesar 220,9
Dari fraksi PKS yang disampaikan oleh Wasis Riyadi, pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian Raperda ada 6 hal yang harus dikoreksi, diantaranya sektor masalah pajak, pembangunan sektor olahraga RSUU Ayani, harus ada rehab ruang pelayanan, dan rumah sakit Sumbersari masih ketinggalan dengan rumah sakit swasta, serta pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, pertanian demplot dan lumbung ternak. Harapan dari fraksi PKS ke depan pemerintahan dapat berjalan lancar, membangun hubungan yang kondusif antara eksekutif dan legislatif. Telah dilakukan sepanjang tahun 2024 dengan antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam menyempurnakan kinerja pemerintah daerah pada masa yang akan datang. Dan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kota Metro Bumi Saywawai. Meskipun demikian, fraksi PKS juga menyampaikan beberapa catatan penting dan sangat mendasar pada kesempatan pandangan umum ini. Tapi perlu difahami oleh semua pihak, khususnya saudara wali kota dan wakil wali kota Metro, bahwa catatan-catatan fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami berikan sebagai wujud perhatian dan kebersamaan kita dalam mengelola pemerintahan daerah untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Kota Metro Bumi Saywawai yang kita impikan
kami dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Tunjukkan belanja pemerintah daerah di tahun 2024 sangat tidak efektif dan efisien. Mohon penjelasan saudara wali kota. Tahun 2024 isu belanja jasa tenaga teraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mengalami kenaikan belanja yang cukup signifikan sebesar Rp3.052.742.642. Ulangi Rp742.650. Mohon dapat dijelaskan. Sementara pada subsektor belanja jasa lembur memiliki nilai identik yang konstan dengan tahun 2023, yaitu sebesar Sidang Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro terhadap Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan KPBD tahun anggaran 2024 yang telah kita dengarkan. Selanjutnya kita berikan sebuah waktu 20 menit untuk Pak Wali Kota mempersiapkan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso memberikan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi terhadap LKPJ tahun 2024. Dalam sambutannya, pemerintah Kota Metro sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Metro. Sepakat penerimaan PED yang terintegrasi terhadap pengelolaan keuangan daerah, menyelesaikan temuan BPKRI, penanganan banjir secara serius, memperbaiki dan mendata keberadaan aset Kota Metro secara tertib dan baik. Selanjutnya, pemerintah Kota Metro akan meningkatkan penagihan terhadap wajib pajak dan memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder atas dukungan terhadap pembangunan Kota Metro. Prestasi ini adalah ruang kerja kolektif seluruh jajaran perangkat daerah, dukungan dan legislatif, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat Kota Metro bersama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance terhadap beberapa catatan, temuan atau rekomendasi berdasarkan RHP BPKRI dalam laporan keuangan pemerintah Kota Metro sedang dalam proses menindaklanjuti dan akan terus mengupayakan penyelesaian tindak lanjut atas hasil temuan BPKRI tersebut. Fraksi Gerakan Nasdem Raya perlu kami sampaikan, pimpinan Dewan dan hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan pendapatan daerah, pemerintah Kota Metro sependapat dengan pandangan umum dari Fraksi Gerakan Nasdem Raya atau GNR. Pemerintah Kota Metro selalu membangun komunikasi kepada pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka pembiayaan
Usaha Negeri Kota Metro untuk memberikan efek jerah bagi wajib pajak yang sangat tidak patuh. Untuk pengawasan ini kami butuh komitmen kita semua, seluruh stakeholder pembangunan. Pemerintah Kota Metro akan mempelajari reward mengenai kepatuhan terhadap pendapatan daerah, mengingat sampai saat ini tingkat kepatuhan tinggi hanya berasal dari wajib pajak dengan sistem TBK seperti McD, Pizza Hut, Regis, KFC, Domino, Best, dan Tenzon. Adapun mengenai punishment kepatuhan terhadap pendapatan daerah, pemerintah Kota Metro membutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak untuk melaksanakannya, memberikan punishment secara adil tanpa pandang bulu. Berkaitan dengan belanja daerah, pemerintah Kota Metro sependapat dengan pendapat umum dari fraksi Gerakan Nasdem Raya. Pemerintah Kota Metro akan lebih fokus terhadap program dan target daerah yang akan dituangkan dalam RPJMD tahun 2025-2029 untuk mendukung infrastruktur, penerangan jalan, kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, dan program pembangunan lainnya, serta kesejahteraan masyarakat. Jawaban untuk fraksi PDI Perjuangan. Kami terus berinovasi dan berkomitmen untuk pengakuan lokal tax power. Terkait belanja daerah yang realisasi sebesar 96,3%, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2024 semua kegiatan yang ada telah diselesaikan pekerjaannya dan telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan serta tidak ada hambatan yang berarti dalam penyelesaian kegiatan yang telah direncanakan. Adapun selisih antara anggaran dengan realisasi yang ada merupakan selisih atas anggaran belanja operasional, belanja modal yang dilaksanakan dengan telah memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas kegiatan guna menjaga pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kualitas penyelesaian pekerjaan pada masing-masing kegiatan yang direncanakan. Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD, pemerintah Kota Metro sependapat dengan pandangan umum dari Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Pemerintah Kota Metro akan lebih meningkatkan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah agar realisasi PAD. Dari Kota Metro Trust Media TV Suhadin melaporkan. Pimpinan Dewan